intimidasi, memperbudak. Yang salah anak-anak kami. Anak SMP banyak yang masuk di rumah sakit. Hola netizen yang terhormat, bentrokan pecah antara warga Rempang Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan atau BP Batam pada Kamis 7 September 2023. Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. Kala itu, PT Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan pemerintah Kota Batam bekerja sama. Kini pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan Cina Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai 11,6 miliar US dollar atau sekitar 174 triliun rupiah. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,89% dari keseluruhan lahan Pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektar. Sejumlah warga terdampak pun harus direlokasi demi pengembangan proyek ini. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan, pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah 500 meter persegi. Bentrok 7 September. Penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu pecah jadi bentrokan dengan aparat gabungan pada 7 September 2023. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam. Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bentrokan pecah lantaran sejumlah kelompok warga yang menolak pengukuran melakukan blokade di jembatan Trans Barelang. Ia menuturkan polisi berusaha memastikan mobilisasi warga tidak terganggu dengan membongkar blokade. Namun terdapat perlawanan dari warga yang menolak proyek tersebut. Belasan kampung tolak digusur. Salah satu saksi warga bernama Kazani KS mengatakan hingga kini ada 16 kampung yang menolak untuk direlokasi. Mereka mengklaim kampung yang mau digusur telah berdiri sejak tahun 1834. Kazani pun mengatakan warga yang terancam tergusur akibat pembangunan PSN tersebut tidak mendapatkan ganti rugi dari BP Batam. Menurutnya, pernyataan polisi soal ganti rugi baru klaim sepihak yang diterima dari BP Batam. Respon pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD menegaskan peristiwa di kawasan Pulau Rempang bukan penggusuran. Ia mengatakan yang terjadi adalah pengosongan lahan oleh yang berhak. Mahfud MD menyebut negara telah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah entitas perusahaan pada 2001-2002 berupa hak guna usaha atau HGU. Namun tanah itu belum digarap investor dan tidak pernah dikunjungi. Selanjutnya pada tahun 2004 hak atas tanah itu diberikan kepada orang lain yang ditempati. Padahal menurut Mahfud MD, surat keterangan terkait hak itu telah dikeluarkan secara sah pada 2001-2002. Ia pun menyinggung kekeliruan yang dilakukan KLHK. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mau senekat apa, mau sekuat apa, dan mau menggunakan mental baja seperti apa, masyarakat Rempang dan persatuan Melayu tidak mungkin menang, tidak mungkin bisa membela warga Rempang untuk tidak diusir. Pasti diusir. Alasan pertama, dengan dipindahnya IKN di Kalimantan sudah bisa dibaca nanti akan ada negara baru, negara IKN. Oke, Kalimantan sudah bisa dikuasai dengan pembangunan IKN. Yang kedua, kenapa masyarakat Rempang Batam harus diusir? Karena Kepulauan Batam
berdekatan dengan Singapura atau Singapura ya. Nah, perputaran bisnis, keluar masuk bisnis itu ada di Batam dan Singapura. Itu di dunia loh, pelabuhan Singapura dan Batam. Dan antara Singapura Batam itu bisa menguasai perputaran bisnis dunia dengan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada. Kenapa yang diincar Rempang? Yaitu berdirinya negara IKN dan bisa menguasai Kepulauan Batam itu sudah cukup untuk menguasai ekonomi dunia. Dan mohon maaf, siapa yang menguasai ekonomi dunia? Negara sana itu yang lagi dekat dengan pemerintahan kita, oligarki, cukong yang sedang dekat dengan pemerintahan kita. Itu targetnya. Dengan bisa menguasai Pulau Kalimantan, Pulau Batam, sudah akan terbentuklah negara IKN. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan pulau-pulau lainnya yang bukan Batam, bukan Kalimantan ditinggalkan. Sudah tidak ada fungsinya. Prediksi saya. Terima kasih. Kenapa harus Batam? Yang lain kan masih ada. Kayak tempat-tempat yang tadinya sebagai industri ternyata bangkrut, kan masih ada kayak KBN tuh kosong, banyak kosong. Kenapa nggak di Pandeglang, Banten? Kenapa nggak di Surabaya? Ada yang kosong. Nah, kenapa? Karena Batam dari dulu itu pengen dicaplok Cina, sudah diincar udah lama. Nah, akhirnya pas kebetulan ditawarkan, mintanya di Batam. Habislah kau orang Batam. Dari 1752 kau tinggal di sana, kamu dihapuskan, pribumi lengser, jadilah Cina-Cina. Yang ngomongnya katanya untuk negeri, untuk anak negeri. Mana? Di Morowali banyak yang Cina. Nah, nyangkul pun orang Cina. Jadi sudah tergadai negeri ini. Ya, investasi 90 tahun, artinya menjajah selama 90 tahun. Nah, tersingkirkan kau pribumi. Nah, lawan, jangan takut. Allah masih ada. Assalamualaikum. Memang tanah negara, ngapain demo? Yap, bumi, tanah, air, dan segala macam adalah dikuasai negara. Salah begitu yang dikatakan oleh undang-undang. Tapi harus juga diingat, undang-undang juga mengatakan tanah negara tersebut adalah tanah negara yang ditelantarkan, yang tidak ada orang di dalamnya 10 tahun ataupun 20 tahun. Jadi kalau tanah tersebut terdiri, ada kampung, ada manusia dalam itu, ada puskesmas, ada segala macam situ, apakah itu tanah terlantar jadi milik negara? Kan tidak. Jadi untuk itu dibaca betul-betul undang-undangnya. Jangan cakap kalau semua tanah milik negara, jadi apa gitu bunyi di negara nih? Apa beda dengan negara zaman dulu masih dijajah dengan negara sekarang merdeka serasa dijajah? Kenapa senjata itu kembali ditembakkan kepada masyarakat sendiri? Senjata itu dibeli oleh pajak dari urunan masyarakat, malah ditembakkan kepada masyarakat. Masyarakat itu adalah masyarakat Batam yang kabarnya menolak untuk direlokasi. Relokasinya kenapa? Karena demi investor dari Cina yang akan membangun pabrik kaca di sana yang nilainya sampai mungkin ratusan miliaran dolar. Kemudian ya, demi investor itu rakyat diusir dari kampungnya, suruh pindah. Udah disediakan rumah dengan fasilitasnya, dijanjikan akan dijadikan pekerja di pabrik itu. Tentu orang yang cerdas ya, orang cerdas memikir ke depan, anak cucunya. Bayangin kalau mereka mau pindah dari kampungnya demi hanya untuk melayani pabrik dari asing, apa yang terjadi nanti ya? Terdolimi, hanya dijadikan pekerja, bayangin pekerja, kerja di kampung sendiri, pulau sendiri, tanah sendiri, diusir, didirikan pabrik asing, hanya dijanjikan pekerjaan. Yang pekerjaan itu bawahan, menjadi budak di negeri sendiri. Tentu orang cerdas itu pasti menolak. Saya dukung rakyat dari Batam ya untuk menolak. Seluruh Indonesia wajib menolak kedoliman ini. Ini jelas-jelas kedoliman yang sangat nyata, mengusir masyarakat dari tanah kelahiran sendiri hanya demi investor asing yang akan menjadikan mereka pekerja saja. Bayangin itu. Dan itu dibela sama aparat yang nembak-nembak itu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Masyarakat, ayo aparat, punya hati tidak? Anda punya hati tidak? Punya keluarga, punya anak cucu, nanti akibatnya akan kembali kepada Anda semua itu. Kalau Anda mendukung investor asing menembakin rakyat sendiri, akan terima akibatnya. Perjuangan untuk membela tanah kelahirannya
diusik sama orang yang berkuasa. Kalau aku di posisi abangnya, aku pun akan melakukan hal yang sama. Cuman permasalahannya, lawan kita ini bukan kaleng-kaleng bang. Lawannya ini orang yang megang duit, yang bahkan bisa membeli apapun yang dia mau. Kalau kata yang kemarin viral itu, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah ini yang sedang terjadi di negara kita ini. Saudara-saudara kita yang ada di Batam, pokoknya semangat terus apapun yang terjadi sama kalian. Kita selalu mendoakan yang terbaik gitu loh. Semoga keadilan ditegakkan untuk negara kita. Menurut kalian gimana nih guys? Coba kalian tulis komentar di bawah ya. Kalau emang bener kayak gitu, itu mau ngapain? Mau perang? Mau mengusir hewan? Mau mengusir apa gitu? Itu manusia itu warga Indonesia, masyarakat kita. Mau seperti apapun, dia bukan penjahat, dia tidak korupsi, dia tidak membunuh orang lain. Masa kayak gitu caranya? Bingung dah gue. Mau gimana ini negara? Ayolah. Wajarlah pemuda itu berdiri di tengah-tengah bergejolak itu untuk menentang kekerasan tersebut, penindasan tersebut, untuk menentang penggusuran ekosistem rumah adat wilayah tanah mereka. Wajar. Itu siapa sih yang rela digusur begitu saja? Yang lucunya lagi, tiba-tiba mengakui bahwa itu hak atas tanah negara, tapi diserahkan kepada pihak investor demi investor, sehingga rakyatnya sendiri pun terusir. Jadi kemana pasal 5 keadilan seluruh rakyat Indonesia? Jadi kemana pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 kekayaan sumber alam digunakan untuk semakmur-makmurnya? Cuma di atas kertas. Yang mirisnya lagi saya lihat tadi pagi, anak-anak sekolah SD sampai tercerai-berai, mereka ketakutan, ada yang jerit-jerit, ada yang menangis-nangis. Anak-anak miris banget gara-gara terbentrokan itu masyarakat pers aparat. Dan kita juga gak bisa menyalahkan aparat begitu saja, gak bisa. Mereka diperintah oleh atasannya, oleh pejabat yang rakus kekuasaan. Gak bisa kita menyalahkan TNI Polri begitu saja, karena mereka hanya menjalankan tugas. Dan kita juga gak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang bentrok. Wajar masyarakat bentrok, wajar masyarakat melawan untuk mempertahankan rumah mereka, tanah hak wilayah suku bangsa Melayu. Pertanyaan saya nih, Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak kemana? Suaranya gak ada. Di Seto itu kemana suaranya dia? Gak ada suaranya sama sekali tentang anak-anak yang bercerai-berai itu. Kemana suaranya itu Komnas HAM?